Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valena Elmer Maulana dari Fakultas Psikologi dengan NPM 1518172. Saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Hubungan antara aktivitas selfie dengan self-esteem pada wanita emerging adulthood. Pertama-tama saya akan membahas mengenai latar belakang masalah dari penelitian saya. Saat ini manusia melakukan kegiatan sosial hingga pada dunia digital. Individu dapat mengekspresikan diri sendiri melalui unggahan pribadinya, yaitu selfie. Dengan selfie, individu dapat menghubungkan diri dengan orang lain dan berinteraksi melalui media sosial. Telah ditemukan bahwa wanita remaja dan dewasa muda secara aktif terlibat dalam aktivitas selfie, yang dapat dikategorikan sebagai wanita emerging adulthood. Di Bandung sendiri, wanita berusia emerging adulthood mayoritas mengunggah selfie minimal 2 kali dalam sebulan. Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas selfie secara aktif dilakukan oleh wanita emerging adulthood di Kota Bandung. Kemudian terdapat beberapa penelitian yang menemukan adanya hubungan positif antara aktivitas selfie dengan self-esteem. Tetapi ada beberapa penelitian yang menemukan hasil yang berbeda. Ada yang menemukan bahwa dengan aktivitas selfie dapat menurunkan self-esteem. Ada yang menemukan bahwa aktivitas selfie ini dapat berhubungan dengan kepribadian narsistik. Dan kemudian ada juga penelitian tidak menemukan korelasi yang signifikan antara self-esteem dengan aktivitas selfie. Sejangan dari temuan-temuan ini bisa saja dijelaskan oleh teori self-esteem menurut Merck, yang melihat bahwa self-esteem terdiri dari dua aspek, yaitu worthiness dan competence. Di mana menurut Merck, dua aspek ini harus terpenuhi dalam diri individu sehingga membentuk self-esteem yang sehat. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah individu dengan melakukan aktivitas selfie dapat memenuhi kebutuhan self-esteemnya? Karena jika hanya salah satu aspek yang terpenuhi, maka dapat membentuk self-esteem yang tidak seimbang. Kemudian masalah kedua, individu dengan self-esteem ini bisa saja memiliki skor yang tinggi pada tes pengukuran self-esteem, yang dimana hal tersebut bisa saja menjelaskan adanya kesenjangan dari hasil temuan yang dijabarkan sebelumnya. Kemudian berikut adalah identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Dengan tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat hubungan antara aktivitas selfie dengan self-esteem pada wanita emerging adulthood di Kota Bandung. Dan untuk hipotesis penelitian ini yang pertama yaitu adanya hubungan antara aktivitas selfie dengan self-esteem, kemudian adanya hubungan antara aktivitas selfie dengan aspek kompeten, dan kemudian adanya hubungan antara aktivitas selfie dengan aspek worthiness. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan desain kuantitatif korelasional. Kemudian untuk variabel penelitian ini, kedua yaitu aktivitas selfie menggunakan teori dari Eckhart et al. Kemudian untuk variabel kedua yaitu self-esteem menggunakan teori dari Merck. Untuk alat ukur, untuk variabel aktivitas selfie, peneliti menggunakan alat ukur SFS oleh Boscia dan Mana yang telah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia oleh Hendrian dan Simanjuntak. Kemudian untuk variabel self-esteem, peneliti menggunakan alat ukur yang telah dibuat oleh Hanifah dan Aslamawati berdasarkan teori dari Merck. Untuk populasi yaitu wanita pada usia emerging adulthood di Kota Bandung yang melakukan aktivitas selfie di media sosial. Untuk sampel pada penelitian ini diperoleh sebanyak 103 wanita yang berdomisili Kota Bandung. Untuk teknik sampling menggunakan non-probability yaitu convenience sampling. Kemudian untuk analisis data, peneliti menggunakan uji korelasi Kendall-Shaw yang diproses melalui aplikasi SPSS. Kemudian untuk hasil dari penelitian ini diperoleh yaitu tidak ada hubungan antara aktivitas selfie dengan self-esteem. Begitu pula tidak adanya hubungan antara aktivitas selfie dengan aspek competence maupun worthiness. Akan tetapi jika kita lihat lebih dalam, yaitu ke dalam masing-masing aspek dari kedua variabel, terdapat hubungan signifikan bersifat negatif antara seksual selfie dengan competence, yang menandakan bahwa semakin sering melakukan seksual selfie, maka semakin rendah tingkat competence pada diri individu, begitupun sebaliknya. Kemudian terdapat hubungan signifikan bersifat positif antara friendship selfie dengan worthiness, terlebih pada wanita dengan tingkat likes, comment, dan followers yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-temannya. Temuan ini menandakan adanya potensi masalah yaitu yang terkait kepribadian narsisme, karena menurut Merck sendiri, jika individu hanya memenuhi aspek worthiness dalam dirinya, maka akan membentuk tipe self-esteem yaitu worthiness-based self-esteem, di mana taraf yang paling parah dari tingkat self-esteem yang tidak seimbang ini adalah membentuk kepribadian narsisme. Berdasarkan dari hasil tadi, maka diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas wanita emerging adulthood di Kota Bandung memiliki tingkat frekuensi aktivitas selfie yang sedang, kemudian mereka juga memiliki self-esteem yang termasuk ke dalam tipe high self-esteem, kemudian tidak ditemukan hubungan signifikan antara self-esteem dan aktivitas selfie secara keseluruhan, walaupun jika kita lihat per masing-masing aspek dari variabel tersebut, maka relasi signifikan dapat terlihat. Kemudian berdasarkan dari adanya potensi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka disarankan kepada wanita emerging adulthood untuk tidak hanya bergantung dengan aktivitas selfie guna meningkatkan self-esteem. Dengan melakukan aktivitas selfie, self-esteem yang terpenuhi hanya aspek worthiness saja, sehingga untuk aspek kompeten harus melakukan aktivitas-aktivitas lainnya seperti melakukan perlombaan atau mengasah keterampilan dan lain sebagainya. Kemudian untuk saran teoritis, untuk penelitian selanjutnya adalah untuk menyesuaikan penggunaan teori self-esteem dalam penelitiannya. Kemudian alangkah baiknya untuk penelitian selanjutnya memfokuskan faktor-faktor seperti peer feedback di media sosial yang ditemukan dapat mempengaruhi pengalaman individu dalam melakukan aktivitas selfie. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.